Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Warta Lisan Minggu tanggal 7 Februari 2021. Yang pertama, pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online GKI Purworejo akan diadakan di GKI Purworejo hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di Bajem Celapar pada hari Rabu 10 Februari 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Melepas Upah Demi Injil. Bacaan diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp khusus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dan ingin mengikuti PA, dapat menghubungi Penatua Kesya atau Ibu Iin. 2. Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda secara online akan diadakan pada hari Sabtu 13 Februari 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mohon kehadiran dan perhatian saudara-saudari remaja dan pemuda. Demikian warta lisan pada hari ini. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan mengucapkan litani dari Mazmur 147. Haleluya, sungguh baik bahkan indah dan layaklah kita memuji-muji Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Habis mendung
Saudara-saudara terkasih, ibadah minggu kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara terkasih, tema kita hari ini adalah sebuah ajakan. Beritakanlah kabar baik. Inilah semangat yang hidup di dalam diri seorang Paulus sebagaimana tercatat di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Paulus sendiri mengatakan begini, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil." Sebuah kalimat pengakuan yang luar biasa oleh Paulus. Dia mengatakan, memberitakan Injil, aku lakukan tanpa upah. Memberitakan Injil bukan cuma sekedar tugas untuk mencapai sesuatu, tetapi wujud syukur yang dia lakukan karena Tuhan sudah berkarya banyak buat dia. Nah, saudara-saudara, bagi kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita nyatakan juga Injil di dalam kehidupan kita. Kita tuturkan cinta kasih Tuhan melalui setiap perilaku hidup kita. Sebab cerita
dan cinta kasih-Nya. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang boleh menyelamatkan kami dari kematian yang kekal. Ya Tuhan, tergerak oleh cinta kasih-Mu, kami hadir di hadapan-Mu pada saat ini, mohon ampun jikalau seringkali ketika kami menjalankan peranan kami di dunia, kami lupa bahwa kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Segala tindak laku kami dasarkan pada keinginan kami, pada apa yang mudah, pada apa yang membuat kami senang. Kami tidak lagi melakukannya sebagai syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami jikalau di dalam tutur kata kami menghina, kami memaki, kami mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang menyakiti sesama kami. Padahal kami menyadari bahwa Tuhan begitu mencintai kami. Ampuni kami jikalau kami melayani di dalam keseharian kami, melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan melalui keluarga kami, melayani Tuhan melalui pekerjaan kami. Ampuni kami jikalau ternyata yang kami layani adalah diri kami sendiri dan bukan Tuhan penebus kami. Ya Tuhan, pulihkanlah kami. Biarlah cinta-Mu boleh menggerakkan kami, bahkan juga menjadi semangat bagi kami untuk sungguh hidup sebagai ciptaan yang baru yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami dan tolonglah kami. Kami memasrahkan seluruh hidup kami ke dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita menyambut anugerah dari Tuhan sebagaimana tercatat di dalam Roma 5 ayat 6-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang telah ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar. Tetapi mungkin ada untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup di dalam cinta kepada Tuhan dan sesama. Salam damai untuk kita semua. Kita persembahkan hidup kita untuk Raja Maha Kasih yang menjadi sumber kehidupan kita. Kita katakan kepada Yesus, Raja Kasih, aku serahkan hidupku. Harus ditutup
Mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga hidup kami siap untuk Tuhan pakai menjadi pemberita kabar baik. Karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami. Ya Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami. Mampukan kami ya Allah untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tahun 2014 dunia, secara khusus Italia, digemparkan oleh sebuah berita. Pasalnya begini, ada sebuah ajang semacam kontes orang-orang berbakat, secara khusus dalam hal bernyanyi. Di Italia, nama ajang itu adalah The Voice of Italy. Semacam The Voice, di Indonesia juga kadang-kadang ada ya, atau kadang-kadang dalam bentuk lain gitu, Indonesian Idol. Nah, di Italia namanya adalah The Voice of Italy. Dan yang menggemparkan dunia adalah ternyata salah satu kontestan yang hadir dan bernyanyi adalah seorang suster Katolik. Jadi bayangkan begitu orang melihat
di atas panggung itu berdiri seorang suster dengan pakaiannya lengkap, pakai pakaian hitam-hitam, lalu ada penutup rambutnya gitu ya, lalu ada tanda salib. Lalu dia bernyanyi dengan luar biasa riang, berjoget, penuh energi. Orang kaget. Gak pernah dalam sejarah mereka melihat seorang suster ikut kontes nyanyi. Dan yang dinyanyikan saudara-saudara bukan lagu gereja, bukan lagu misa, bukan lagu ibadah, bukan juga lagu pop rohani. Yang dinyanyikan adalah lagu pop yang kita sering bilang pop duniawi, yang suka dinyanyikan anak-anak muda. Berapa kali dia lolos dan dia menyanyikan lagu-lagu yang orang bilang itu mah duniawi banget. Yang penyanyinya itu semacam Madonna, Alicia Keys, penyanyi pop-pop modern yang mungkin lagu-lagunya nggak Kristen. Dunia kaget ngeliat dia hadir dan ternyata menang. Dan saudara-saudara, ketika orang melihat dia, ketika saya melihat dia, saya melihat ini sosok yang unik. Bahkan ini adalah teladan iman yang unik. Orang mungkin bertanya, emang boleh seorang suster ikut kontes bernyanyi? Dan memang waktu awal sebelum dia ikut kontes itu, superiornya, semacam suster yang ada di atasnya mengatakan, gak bolehlah, gak usah ikut. Tapi kemudian dia berubah pikiran, kenapa? Karena cara berpikirnya berubah. Ini adalah cara berpikir yang dimiliki oleh Suster Christina. Dia mengatakan begini, satu, buat dia, bernyanyi identik dengan iman. Buat Suster Christina, bernyanyi adalah ungkapan iman. Ketika dia bernyanyi, dia bukan cuma sekedar mengeluarkan suara, tetapi dia sedang mempersaksikan imannya. Karena itu saudara-saudara, sekalipun lagu-lagu yang dia pilih adalah lagu pop-pop yang orang bilang duniawi, dia punya makna sendiri. Salah satu contoh lagu yang pernah dia nyanyikan adalah A Virgin. Sebuah lagu yang kalau diterjemahkan itu intinya mau bilang gini, aku itu bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Waktu itu aku tersesat, aku gak tahu harus bagaimana, tapi aku ketemu sama sosok yang aku cintai ini, dan dia, begitu aku ketemu dia, semua rasa takutku hilang. Ketika menciptakan lagu itu, mungkin si pencipta lagu sedang membayangkan relasi antar manusia, sepasang kekasih, orang yang lagi jatuh cinta, gitu ya. Tetapi ketika Suster Christina menyanyikan lagu ini, dia punya pemaknaan yang berbeda. Dia membayangkan bagaimana Tuhan menyentuh dia. Dia membayangkan dia ini seperti seorang gadis yang jatuh cinta lagi pada Tuhan. Seorang gadis yang dikasihi Tuhan, dan karena itu dia mau mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Lagunya pop biasa, tetapi pemaknaannya pemaknaan iman. Bernyanyi adalah sesuatu yang identik dengan iman. Dan karena itu saudara-saudara, ketika ia ikut kontes, dia mengatakan, saya itu bukan cuma mau cari pemenang. Saya itu bukan cuma mau jadi orang yang populer, yang dapat banyak duit, yang bisa jadi penyanyi hebat, enggak. Tapi dia melihat ajang kontes itu, panggung itu, sebagai panggung kesaksian. Kenapa begitu? Dia mengatakan begini, di Italia, gereja-gereja itu bangkunya kosong. Bukan karena pandemi, bukan. Tapi memang sebelum pandemi pun orang-orang secara khusus anak muda udah mulai enggan ke gereja. Ada yang melihat Tuhan tapi tidak mau beragama, ada juga yang melihat Tuhan itu nggak penting.
Tapi yang jelas bangku gereja kosong. Karena itu dia mau bersaksi. Caranya gimana? Lewat nyanyian. Dia mau menjangkau anak-anak muda dengan lagu-lagu yang mereka tahu. Tapi dia mau menyampaikan sebuah pesan yang berbeda tentang cinta Tuhan, dan itu adalah kesaksian yang mau dia sampaikan. Banyak anak muda tersentuh dengan cara itu. Mereka tidak lagi melihat Tuhan itu jauh dari hidup mereka, tapi Tuhan hadir, tahu lagu mereka, mengenal selera mereka, dekat dengan kehidupan mereka. Saudara-saudara, Suster Christina adalah sebuah contoh teladan iman yang unik. Dan kalau mau ditanya, kenapa dia bisa melakukan itu semua? Maka jawabannya saya rasa satu. Karena Suster Christina tahu apa yang jadi panggilan hidupnya. Suster Christina tahu apa yang menjadi panggilan utama di dalam hidupnya, dan karena itu semua yang dia kerjakan, entah itu di gereja ataupun itu di panggung kontes, entah itu sedang misa ataupun sedang bernyanyi biasa kepada orang banyak, semua dia kerjakan dalam rangka mewartakan cinta Tuhan, sebab itu yang jadi panggilannya. Itu yang mewarnai setiap keputusan dan setiap tindakan yang dia ambil. Saudara-saudara, pesan ini bukankah juga dihidupi oleh Yesus di dalam bacaan kita hari ini? Bacaan hari ini adalah lanjutan dari bacaan minggu lalu ketika Yesus ada di rumah ibadat dan dia mengusir roh jahat di dalam rumah ibadat itu. Nah, sekarang dikatakan Yesus itu menyembuhkan orang-orang lain. Satu yang disebut adalah mertua Simon Petrus yang sakit demam. Lalu ada juga beberapa orang lain yang disembuhkan yang penyakitnya macam-macam. Dan ada juga yang datang ke situ karena mereka kerasukan roh jahat, kerasukan setan-setan katanya. Lalu setelah itu Yesus tidak berhenti. Yesus lanjut pergi ke kota-kota lain. Nah, saudara-saudara, ketika membaca teks ini ada dua pertanyaan yang saya ajukan. Dua hal yang saya ngerasa aneh. Satu, di bagian akhir dari bagian yang pertama, ayat yang ke-34, dia mengatakan begini. Ini orang udah datang semua ya, udah minta disembuhkan, lalu dia mengatakan, dia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara, sebab mereka mengenal dia. Coba bagaimana cara berpikirnya? Dia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara, bukan karena setan-setan itu nggak kenal sama Yesus, tetapi justru karena setan-setan itu kenal dengan Yesus. Pertanyaannya, kenapa? Bukankah kalau setan itu bicara, siapa Yesus? Seperti minggu lalu, yang kudus dari Allah, kata roh jahat itu. Bukankah lebih banyak orang percaya dan mencari Yesus? Bukankah lebih banyak orang yang datang kepada Yesus, tetapi kenapa nggak boleh mereka bicara? Saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan begini, setan-setan itu dilarang oleh Yesus bicara, sebab Yesus tidak mau pemberitaannya, apa yang dia lakukan, dilepaskan dari apa yang jadi panggilannya. Sederhananya dia mau mengatakan begini, dia nggak mau orang itu datang cari dia cuma untuk cari kesembuhan. Dia nggak mau orang datang kepada dia cuma untuk dapetin apa yang mereka inginkan. Yesus menjadi sekedar pembuat tanda ajaib. Tapi orang tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah tanda kerajaan Allah yang paling nyata, yang hadir di dunia ini. Yesus tidak mau orang salah menilai dia. Panggilan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengabarkan Injil,
mengabarkan bahwa Allah itu dekat dengan mereka, bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah mereka, dan bahwa dunia ini adalah milik Allah, bukan milik kuasa jahat, bukan milik sakit penyakit. Tetapi dia tidak mau orang kemudian datang kepada dia hanya untuk memenuhi keinginan mereka sendiri, tetapi gagal melihat tujuan utama, panggilan utama yang mau Yesus sampaikan tentang kerajaan Allah. Karena itu dia melarang setan-setan itu. Sebab dia tahu melalui pengenalan itu setan-setan akan berusaha merasuki orang banyak dan membuat orang banyak justru mencari Yesus, sang pembuat tanda ajaib, tetapi tidak mencari Allah. Lalu pertanyaan kedua yang muncul lagi dalam benak saya. Nih orang-orang udah banyak yang kenal Yesus, banyak yang tahu Yesus, dan banyak yang datang minta pertolongan sama Yesus. Sampai-sampai besok paginya pun subuh-subuh orang masih datang nyari Yesus. Sampai-sampai murid-murid itu harus mencari Yesus dan berkata, itu orang-orang lagi nungguin Yesus di mana. Tapi Yesus mengatakan apa? Dia nggak mengatakan, yuk kita pergi kepada orang-orang itu. Tapi Yesus justru mengatakan, yuk kita pergi dari sini, kita cari tempat lain. Aneh ya? Kita itu kalau melakukan sesuatu dan kalau udah nyaman, kalau udah banyak yang percaya sama apa yang kita lakukan, maunya stay di situ ya. Loh, orang udah percaya sama saya, orang udah tahu apa yang saya lakukan. Untuk apa saya pindah ke tempat lain? Udah enak di sini. Tapi Yesus mengatakan, enggak, kita harus pergi. Kenapa? Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus sekali lagi sadar bahwa panggilannya di dunia ini bukan cuma sekedar untuk mengumpulkan orang banyak, bukan hanya untuk menyembuhkan, tetapi panggilannya adalah untuk mewartakan Injil kepada dunia. Dan karena itu dia harus pergi, sebab masih banyak orang yang menanti di luar sana. Dia harus keluar dari zona nyamannya, dari apa yang sudah dia capai. Dia masuk ke dalam dunia yang dalam tanda petik baru, tempat baru yang mungkin orang-orang tidak sebaik orang-orang di tempat yang sekarang ini. Tapi dia harus masuk ke sana karena di sanalah dia dibutuhkan. Karena di sanalah dia baru dapat menjalankan panggilannya sebagai pemberita kerajaan Allah. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari bacaan hari ini? Kita melihat bahwa apapun yang Yesus lakukan, apapun yang jadi keputusan Yesus, tolak atau terima, tinggal atau pergi, sembuhkan atau tidak sembuhkan, semua itu bertolak dari satu pemikiran, satu semangat, yaitu panggilannya. Semua keputusan yang Yesus ambil di dalam hidupnya bermuara, diwarnai oleh satu hal, yaitu apa yang jadi panggilannya di dunia ini. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kita gimana sekarang? Kalau kita hari ini sedang merasakan kebahagiaan, hidup lagi baik-baik aja, lagi santai-santai. Lalu dengan apa kita mengisi hidup kita? Dan kenapa kita mengisi hidup kita demikian? Kalau hari ini kita sedang mengalami kesulitan, kalau hari ini kita sedang mengalami penderitaan, pertanyaannya bagaimana kita menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan itu? Kenapa kita menjalaninya demikian? Hidup kita diwarnai oleh penghayatan kita, oleh tentang siapa kita dan apa panggilan kita di dunia. Kalau
Semua kita menghayati diri kita ini adalah pewarta kerajaan Allah. Kita menghayati diri kita sebagai anak-anak Allah. Maka kita akan melihat bahwa kita ini pekerja, betul. Tetapi kita bukan cuma pekerja biasa. Kita adalah pekerja sekaligus anak-anak Tuhan. Kalau kita berbahagia, betul kita berbahagia. Tetapi kebahagiaan kita isi dengan hikmat Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita sedih, kalau kita putus asa, kalau kita merasa dunia ini begitu banyak tuntutan yang tidak bisa kita selesaikan, bagaimana kita menghadapi itu? Apakah kita menghadapi itu dengan lesu? Atau kita menghadapi itu dengan semangat? Karena kita meyakini bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu diberkati. Anak-anak Tuhan itu ditolong oleh Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak semangat menjalani hari-hari kita. Kalau saat ini kita menjadi netizen-netizen semua bergabung di dunia virtual. Semua bisa share apapun. Pertanyaannya, bagaimana kita menghayati tindakan itu? Ketika kita men-share satu berita kepada yang lain, apakah kita hanya sekedar menjadi penerus? Atau kita meyakini bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kebenaran, dan karena itu setiap berita yang datang kepada saya, sebelum saya forward ke orang lain, saya harus cek dulu benar apa enggak. Supaya saya benar-benar menjadi pewarta kebenaran dan bukan pewarta hal-hal kebohongan. Semua tindakan kita, entah susah, entah sedih, entah bahagia, entah sukacita, keputusan-keputusan kita diwarnai oleh pemahaman kita dan penghayatan kita tentang siapa kita dan apa panggilan kita. Karena itu saudara-saudara, saya mau mengajak kita pada hari ini untuk merenungkan hal tersebut. Siapa saya? Dan apa yang jadi panggilan saya? Bagaimana saya menghidupi panggilan itu di tengah dunia ini? Kalau kita sudah bisa menemukan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, semua itu akan menjadi kabar baik. Semua itu akan menjadi kesaksian yang indah, yang orang lihat terpancar dari hidup kita. Selamat menjadi pemberita kabar baik. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berterima kasih karena di tengah kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, Tuhan hadir menjadi penolong dan menjadi sumber harapan bagi kami semua. Karena itu Tuhan, pada hari ini ketika kami datang kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, kami juga datang dengan kerendahan hati, supaya kami dapat menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk bumi Indonesia, untuk setiap orang yang mengalami penderitaan karena bencana, untuk setiap orang yang sedang berjuang untuk bisa bertahan hidup, untuk setiap orang yang berusaha untuk memulihkan luka, untuk setiap orang yang sedang berusaha untuk tetap mengabarkan kabar baik di tengah duka, dan untuk kami semua yang juga sedang berusaha untuk saling menopang satu sama lain. Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera-Mu bagi kami, sehingga kami beroleh ketenangan hati dan ketenangan pikiran, dan kami boleh melakukan hal-hal yang baik, yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pulihkanlah kami. Tolonglah kami untuk dapat berkarya sesuai dengan panggilan hidup kami, apapun yang tengah menimpa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Persoalan-persoalan yang tidak mampu kami selesaikan, Tuhan, kami mau membawanya kepada Tuhan. Rasa syukur untuk pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kami juga mau bawa kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Ia telah menolong kita. Marilah kita memberikan persembahan dan menaikkan puji-pujian seperti yang pemazmur lakukan. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku akan menyanyikan pujian. Mazmur 66 ayat 13, 14, dan 17. Kita akan mengiringi pengumpulan persembahan kita dengan memujikan PKJ 148. Melakukan tanggung jawab
nyata karya-Mu, karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan dan berkat-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami dan mencukupi apa yang kami perlukan setiap hari. Kami juga bersyukur untuk kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang boleh kami rasakan. Saat ini Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Inilah simbol ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang telah kami terima. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita nyatakan Injil dengan seluruh kemampuan kita. Kita kabarkan kabar baik itu bahwa Tuhan mengasihi dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari menjadi saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.